Lalu yang ketiga adalah paket kemitraan. Kalau teman-teman mau buka usaha di waktu-waktu luangnya yang kosong, mau semuanya kita semua yang beresin, mulai dari SOP, karyawan, job desk. Sahabat Mr. Pai TV Channel, pada episode kali ini saya akan mengajak sahabat untuk mampir di Pempek Balap. Yang bikin saya penasaran karena dengan tempat yang biasa dan minimalis, tapi pengunjungnya sampai antri. Untuk mengetahui rahasia Pempek Balap ini, mari tonton videonya sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel. Saat ini saya sedang berada di Pempek Balap. Nah, kenapa? Karena jalan ini adalah jalan yang selalu saya lewati ketika saya mau ke kebun. Kebun saya ada di Muara Sabak, saya sering lewat sini. Bahkan dulu saya sering makan gado-gado yang terkenal di Jalan Baru, ya, gado-gadonya luar biasa enak, rame. Nah, saya penasaran karena saya setiap lewat di sini, ini juga tempatnya nggak terlalu besar, tapi juga rame. Makanya saya penasaran sekali, ini apa sih yang istimewa dari Pempek Balap ini? Ya, apa dari namanya yang bikin orang penasaran, apa memang dari rasanya? Makanya saya kepingin ngajak sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel ya untuk mencoba, mencicipi ya Pempek Balap. Nah, ayo ikuti saya ingin mencoba menikmati Pempek Balap. Seperti apa rasanya? Selezat apa sih Pempek Balap? Oke? Ayo ikut saya. Ya, mau pesan apa? Kita ada pempek, ada tekwan, ada selam, ada lenggang. apa ya? Ya udah, saya pengen ini dulu aja, pengen nyoba. Kebetulan ini baru pertama kali saya kesini. Saya pengen coba campur dulu aja, pempek campur. Disiapin dulu ya Pak. Oke. Tunggu. Ya. Aduh, luar biasa. Kelihatannya nikmat ini. Luar biasa. Ayo sahabat Mr. Pai TV Channel, ikut makan, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa. Saya sengaja, sahabat Mr. Pai TV Channel, saya sengaja datang ke Pempek Balap ini waktu sepi. Kenapa? Karena saya rencana ya, kalau ada ownernya saya ingin ngajak ngobrol supaya dapat inspirasi kita. Mudah-mudahan saja ya, setelah kita makan nanti saya akan tanya apakah ownernya ada di sini. Ya, kita akan ajak ya berbincang-bincang, kita akan tanya-tanya banyak ya, tanya-tanya banyak pertanyaan nanti yang akan kita tanya untuk ownernya. Gila sahabat Mr. Pai TV Channel. 2 porsi 20 biji habis sendiri itu, lihat, ludes. Ludes. Luar biasa Mr. Pai TV Channel. Pedas lumayan ya, rasanya luar biasa, gurih sehingga saya lupa diri ya, habis 2 porsi, luar biasa. Nah sahabat Mr. Pai TV Channel ya, kalau belum nyoba itu akan rugi ya, akan rugi sekali. Nah sekarang saatnya saya ingin berbincang-bincang atau saya ingin bertanya ke ownernya. Mudah-mudahan ownernya ada ya, kita panggil dulu pelayannya. Halo Mbak.
dibantu, Pak? Oh iya Mbak, saya mau tanya, yang punya pempek ini siapa ya Mbak? Oh, yang punya pempek ini Ibu Maya. Oh Ibu Maya. Iya. Apakah Ibu Mayanya ada di sini Mbak? Bentar, saya cek dulu ke dalam ya, Pak ya. Tolong bilang Mbak, ada customer ingin bertemu dengan Mbak Maya gitu ya. Ini Pak, Ibu Mayanya. Oh iya, mana Mbak? Oh iya, ya, terima. Ini siapa ya? Iya, makasih Mbak ya. Oh maaf Ibu Maya. Oke, ini Ibu Maya. Iya Pak. Ya, Nah, izin. Saya ingin bincang-bincang nih, apakah boleh mengganggu waktunya Bu Maya? Iya boleh. Nah, iya. Oke, begini Mbak Maya. Saya kan sering lewat sini. Jadi kalau kebetulan saya ada kebun di Sabah. Jadi saya sering lewat di depan sini. Bahkan dulu saya pelanggan ini loh, apa gado-gado. Oh iya, gado-gado ya itu udah turun temurun Pak. Turun ya itu Iya. gado-gado jalan baru ya. Aha. Nah, saya sering lewat sini. Yang buat saya penasaran itu kan banyak antri kadang tukang ojek di sini. Kalian tempatnya minimalis, artinya Iya, minimalis tidak besar, banget. tidak wah Iya. ya. Tapi saya lihat kok banyak yang ngantri, bahkan banyak yang masuk makan juga, banyak bungkus juga. Nah, makanya tadi saya sengaja nih pas sepi-sepi saya mampir, saya ajak tim ke sini. Iya. Nah, pengen nyoba. Ternyata itu lihat teri ludes, Mbak. Ya, Iya, luar biasa alhamdulillah. ternyata luar biasa. Gimana rasanya Pak? Nah itu tadi kalau rasanya nggak enak pasti nggak habis kan Oh, gitu. Nah, alah. ternyata ini habis dan luar biasa. Nah makanya saya penasaran, pingin ngajak nih ngobrol-ngobrol. Ya begini Mbak. Iya. Ya saya pempek ini adalah salah satu makanan favorit saya. Ya kemana pun apalagi di Jambi ini udah semua pempek hampir saya coba. Iya, Tapi iya. memang akhir-akhir ini saya memang sering mendengar nih pempek balap ada beberapa tempat. Nah saya ingin bertanya dulu, sejak kapan pempek ini Mbak mulai usaha pempek ini? Ya kalau usaha pempek awalnya 2016. Itu dulu cuma online. 2016. 16. Ya, dulu kan saya memang bidangnya bukan di bisnis, tapi dulu saya pegawai. Oh. Nah, terus hijrah karena dulu perbankan, terus ya jualan pempek gitu, Jadi Pak. tersesat di jalan yang benar ya. Benar-benar. Tersesat di jalan yang benar. Bisa jadi. Jadi sekarang dari pegawai jadi pengusaha. Pengusaha, luar biasa. iya. Nah, dari 2016 sampai sekarang ya apa nih yang Mbak Maya perkembangannya seperti apa nih, maksud saya perkembangannya seperti apa? Sudah apakah ini cabang yang pertama atau yang ke-10 atau yang keberapa gitu ya? Iya, kalau dari dulu sih alhamdulillah, dulu karena 2006 tahun pertama mulai itu saya masih kerja statusnya. Jadi setahun berjalan peminatnya banyak, alhamdulillah yang nyobain juga balik lagi, repeat order. Nah, mulailah di 2017 memberanikan serius untuk mendalami usaha ini. Dulu masih mengerjakan sendiri, mulai dari ke pasar, terus masaknya, terus jualannya, terus nganter-nganternya sendiri, Pak. Jadi semua itu dikerjain sendiri karena saya kan berdua sama suami, jadi suami masih kerja juga. Nah, setahun sendiri ngerjain, suami ini ngeliat kayaknya profit jualan nih kalau serius bagus hasilnya. Terus kalau kualitasnya dijaga, rasanya dijaga, pasti hasilnya luar biasa kan. Nah, lalu 2018 suami juga ikutan resign. Waduh, Nah, terus hijrah gabung, juga. iya hijrah juga. Terus gabunglah jualan. Alhamdulillah makin lama baru nambah karyawan yang produksi satu. Dulu cuma bertiga ngerjainnya. Sekarang alhamdulillah totalnya 12. Ya, itu sudah termasuk pengemasan, admin dan bagian packing. Nah, jadi ya gitulah Pak, namanya yang penting kita tetap istiqomah, terus saling berbagi kalau ada kesempatan, terus jangan lupa bersyukur. Pokoknya niatnya ya lillahi ta'ala aja sih Pak. Luar biasa. Nah, ingat sahabat Mr. TV Channel, ya dengar tuh apa yang disampaikan oleh Mbak Maya. Ya baru berapa? 2016. Ya, fokusnya 2018 awal lah. Jadi 2018 awal mulai ya. Nah, sampai berapa cabang nih? Kalau di kota Jambi sendiri 3. Nah, kita juga ada balapers,
kalau sebutannya balapers ya, Pak. Balapers. Luar biasa. Sebutan Jadi PMP Bali balapers. saya udah bisa disebut balapers ini. Iya, Mr. P Oke. udah jadi balapers nih. Iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah ini cabang terbaru kita di Kerinci. Nah, di Kerinci itu ada yang mengelolanya sendiri, Pak. Jadi di sana kita supply pempeknya. Jadi bisa mampir juga tuh. Dia di daerah Jalan Lintas. Nanti di sana dengan kualitas rasa pempek juga yang sama, harga juga sama aja. Untuk oleh-olehnya yang sama juga dengan di sini. Jadi bisa juga mampir di Kerinci, itu cabang yang di luar Jambi ya Pak, di luar kota Jambi. Kalau di Jambi sendiri itu ada di Jalan Baru, terus di di Mayang Mangurai, di depan Pasar Mama, terus di Kampung Manggis di Makalam. 3 kalau di Jambi, ya. Nah, terus mudah-mudahan mohon doanya, ini lagi berdoa dan berharap semoga di Padang juga bisa deal MOU-nya untuk buka cabang di sana. Luar biasa. Jadi, oke, dari 2018 sampai sekarang begitu. Nah, rahasianya ya pertama tadi rasanya saya merasakan juga ya rasa pempek yang saya coba di beberapa tempat. Itu sebenarnya kalau menurut saya pempek itu bukan hanya di pempeknya saja, Ya. tapi yang paling itu adalah ini cukanya. Kalau pempek relatif sama ya Pak bisa ya. hampir sama ya. Tapi di cukanya nih, ini rahasia Ya. cukanya loh. Tadi seperti Nah, yang saya makanya bilang. kita punya Ini jargon. pasti saya minum cukanya, lihat ya, enak banget. Makanya Mr. P kita punya jargon. Jargonnya itu kebetulan alhamdulillah hadiah dari pakar brand, yaitu Pak Subiakto. Oh, Pak Subiakto, Iya, itu Pak juga Bi. guru saya, mentor saya. Oh iya, nah Masya Allah tuh. Halo Pak Ya. Bi, mana tahu Pak Bi nonton ya. Ya. Nah, nanti kita jangan lupa menyapa Pak Bi ya, Mr. P. Nah, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir ke kota Jambi waktu 2019. Jadi beliau juga berkesempatan nyicip pempek balap. Terus kita sharing-sharing nih cerita, Pak, pempek ini sebenarnya relatif sama. Cuma apa ya Pak yang buat kita nih agar brand kita tetap diingat sama masyarakat. Terus dia langsung cuma hitungan 5 menit loh, Mister. Tek 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 tek, bukan pempeknya yang penting cukanya. Cuma gitu doang. Jadi sampai sekarang sering banyak yang bertanya kenapa sih pempeknya juga enak padahal Kak, tapi kenapa yang diangkat tuh cukanya gitu. Nah, itu ternyata jadi salah satu alhamdulillah jargon terbaik di sini. Jadi orang-orang tuh selalu ingat ya pempeknya tuh sebenarnya relatif sama. Mereka tuh buat mindset sendiri, bener pempek itu sama tapi cukanya tuh hanya di pempek balap gitu. Nah, benar. Apa itu tadi? Berarti saya dengan ya mentor saya, Pak Bi juga mentor saya. Kebetulan saya juga alumni Grounded Business. Beliau pernah ngajar saya waktu di Bandung ya. Ya beliau juga pakar branding yang luar biasa. Nah, berarti sama nih. Ya memang cukanya yang luar biasa. Iya. Kenapa? Karena cuka. Karena orang ketika beli pempek bawa pulang, ya mungkin pempeknya habis, cukanya masih ada. Itu mereka bisa goreng pakai ubi, Bener. ya atau tahu di rumahnya tinggal makan gitu kan, enak gitu. Jadi, nah artinya apa? Artinya memang cukanya gitu. Jadi jargonnya luar biasa. Jadi jargon tadi yang penting bukan pempeknya, yang penting cukanya. ya bukan pempeknya, yang penting cukanya. Memang benar, tapi pempeknya juga luar biasa. Iya, kalau pempek itu luar relatif biasa. enak Coba dong. lagi deh, asik banget gitu loh. Minum pempek, Minum cuka. Sedap. Nah, Mbak Maya, dari tahun 2018 mulai-mulai Iya, ininya ya, mulai-mulai 2018 boomingnya. itu tempat awal bukanya di mana? Apa di sini atau di mana? Pertama kali kita masih sewa ruko di Jelutung. Itu masih kita tinggal sama nasi goreng. Waktu itu jualan campur-campur lah ya Pak. Nah, setelah diseriusin akhirnya kita cari-cari, alhamdulillah dapatnya di sini di Telanai. Jadi semua proses produksi di sini, pengemasan di sini, mulai masak, terus ngepackingnya di sini. Jadi memang besarnya kita di sini Pak. Jadi Gitu. ini yang pertama. Iya, ini tempat pertama. Sebenarnya kalau yang campur-campur sih banyak Pak ya, cuma udah dilego-legoin semua. Jadi disinilah yang mantepnya yang pertama. Oke, Mbak Maya. Iya Pak. Tadi Iya Mister. tadi mulai bukanya 2016. Tapi mulai serius itu tadi 2018 ya. Iya. Nah, sampai sekarang itu sudah ada berapa tempat pempek balap ini? Kalau sekarang total 4 cabang. 4. Ya. Nah, yang masih proses 2 cabang. 2 yang di Padang. ya. Jadi 6. 2018, 2019
2020 berarti sekitar 4 tahun ya. Ya. 4 tahun sudah hampir 6 cabang. Nah, tentu ada nih resep-resep atau ilmu-ilmunya nih. Nah, apa sih yang Mbak Maya lakukan sehingga bisa berkembang seperti sekarang ini? Ya, yang pertama saya haus teknologi dan haus sangat belajar. Jadi saya ngelihat banyak banget pengusaha-pengusaha muda di luar sana tuh yang banyak banget kepintaran, kebisaan, Pak ya. Terus usaha-usahanya tuh banyak banget. Terus dia bisa meningkatkan cuma dari uang 1.000 bisa jadi berapa puluh ribu, bisa jadi ratusan ribu, jutaan. Terus ya sering belajar, terus rajin ikut komunitas. Jadi kita juga bisa memperkenalkan produk kita. Jadi sehingga yang tahu tuh bukan hanya kalangan kita aja, bukan hanya masyarakat terdekat aja, tapi seluruh teman-teman, dari teman-temannya lagi. Nah, terus tidak lupa juga rajin promosi di FB, terus di Grab juga didaftarin, terus di Gojek juga didaftarin, jualan online tuh marketplace seperti Ads, Google Ads, FB Ads itu juga kita ikutin gitu Pak. Jadi gitu, semua lini ya? Ya, semua lini alhamdulillah mulai dipasarin lah sekarang gitu, karena kan harus ngikutin zaman sekarang ya Pak ya. Jadi gini, pembelinya bukan hanya yang datang di sini. Jadi Mbak juga ikut di beberapa ini online juga ya? Iya, ada jualan online juga, Mister. Online. Jadi seperti di GrabFood gitu iya, ya? GrabFood, GoFood, sering ada promo-promo juga gitu kan. Jadi ya itulah kenapa alhamdulillah pempek balap nih terus stabil gitu, cash flow-nya juga stabil gitu. Jadi walaupun kelihatan sepi misalnya di sini, tapi tetap ada dari GrabFood, ada jalan dari terus gitu, luar biasa. Nah, ini sahabat Mr. P TV Channel ya, salah satu ya kenapa orang bisa sukses, karena mereka itu memanfaatkan semua channel, semua potensi marketing. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Maya, sehingga sehingga ini hasilnya gitu ya Pak. Nah, terus Mbak Maya ya, pempek ini kan barang kuliner yang dimasak, diolah. Tentu tadi saya lihat tuh oleh-oleh Jambi. Nah, biasanya kan kalau oleh-oleh itu kan dibawa orang ke luar kota. Ya, bahkan syukur-syukur ada yang dibawa sampai ke luar negeri. Kan gitu. Nah, apakah pempek balap ini itu bisa jadi oleh-oleh dan tahan berapa hari? Iya, nah alhamdulillah kalau luar negeri, Mister. Jadi kita pernah 2 periode itu dibawa ke USA. Udah sampai, tapi itu hanya pembawa ini ya, jadi manusia yang bawa gitu. Ditenteng. Nah, kalau untuk pengiriman sendiri untuk saat ini, kalau yang pengiriman standar itu kita bisa tahan hingga 3 bulan. Itu di kondisi di dalam freezer. Tapi kalau untuk suhu ruang paling lama sekali itu hanya 1 minggu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita udah nemuin metode yang terbaru, Mister. Jadi kan seiring berkembangnya teknologi, banyaknya cara untuk teknik ketahanan pangan. Jadi kita nemuin namanya metode sterilisasi atau kalau jenisnya untuk makanan itu sebutnya retut. Iya, retut produk gitu. Jadi produk basah yang dimasukkan ke dalam mesin dengan teknik tertentu, suhu harus di atas 120 derajat dengan kepanasan yang tertentu. Jadi dia seperti didaur ulang dan di dalamnya itu dihancurkan mikroba-mikrobanya. Jadi sehingga nggak ada mikroba atau seperti kuman-kuman kecil yang ada di produk itu. Jadi dia bisa tahannya lama, jangka waktu yang lama. Bisa sampai berapa lama? Maksimal 1 tahun. 1 tahun. Oke, tadi yang saya buat bingung itu kan dipanaskan sampai berapa suhunya? Fahrenheit istilahnya berapa? 120 derajat. 120 derajat. Ya, dan itu pun kemasan tertentu, nggak bisa kemasan biasa. Dia harus hanya dengan ketebalan 120 juga. Jadi kan karena itu yang saya pikir tadi saya ingin bertanya itu, kalau misalkan nih ya kan pempeknya ditaruh di sana pakai plastik dengan panas segitu pasti meleleh kan gitu. Dan bahkan mungkin jangan-jangan pempek itu bisa gosong dengan panas segitu. Dia tekniknya ini pengukusan. Jadi kayak pengukusan, Mister. Oh, kayak pengukusan. Kayak kalau mau membuat jamur, nah itu kan ada 2 teknik, ada panggang dan kukus. Nah, kalau pempek ini pengukusan, retut pengukusan. Jadi sehingga dia tidak gosong.
tidak gosong. Tapi dia buat panas 100, banget. 120 sehingga mematikan semua mikroba kecil. Mikroba penyebab basi ya. Ya, penyebab jamur, kuning, basi, terus sering bau apek. Ya. Nah, itu. Jadi sehingga dia bisa tahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Nah, luar biasa ini teknologi. Nah, kenapa ya kita sampaikan seperti itu? Saya sangat bersyukur dengan adanya teknologi itu. Iya. Dan Mbak Maya sudah punya mesinnya? Sudah, alhamdulillah sudah. Punya. Ya, dan kenapa? Ya saya sampaikan tadi, karena kebetulan ya di era sekarang, di era globalisasi ini, ya itu yang namanya ekspor impor itu sudah menjadi tren, sudah menjadi kebiasaan. Iya. Ya bahkan makanya saya tadi yang saya pikirkan bagaimana kalau pempek ini diekspor ke luar negeri kan gitu diekspor. Iya. Kenapa? Karena dengan kondisi kalau hanya tahan 1 minggu itu nggak akan bisa karena Iya. perjalanan saja kalau lewat berapa? laut itu bisa sampai setengah bulan bahkan ya 30 hari Iya. baru bisa sampai di tempat tujuan. Tapi dengan metode ini 2 bulan pun di perjalanan masih ada 10 bulan lagi Iya. yang bisa untuk memasarkan. Nah, luar biasa artinya ini. Nah, ini dengan metode ini. Nah, saya berharap juga mungkin sahabat-sahabat yang lain ya yang punya pasar di luar negeri itu sudah mulai bisa melirik produk-produk seperti Mbak Maya ini untuk bisa kita pasarkan ke luar negeri. Iya. Ya, kenapa? Karena dengan teknologi tadi tidak akan lagi mengalami ya yang namanya Kendala-kendala rusak, basi, berjamur, segala macam. Nah, luar biasa mulai selamat Mbak Maya, mudah-mudahan Mbak Maya nanti dapat buyer dari luar negeri. Amin, amin. Ya. Katanya Mbak Maya hobinya belajar ya, terus berkomunitas. Nah, kebetulan saya juga paling hobi berkomunitas. Nah, saya ingin tanya nih ke Mbak Maya, komunitas apa saja sih yang Mbak Maya ikuti selama buka usaha ini sehingga usahanya bisa seperti ini sekarang? Ya, pertama kali saya sampai di Jambi ini saya ikut komunitas IPMI. Ya, Ikatan Muslimah Pengusaha. Ya, Pengusaha Muslimah Indonesia. Lalu saya ikut juga Asosiasi Asmami, Asosiasi Makanan Minuman. Terus daftar juga di Rumah BUMN Jambi, PLN. Terus dan berbagai komunitas lainnya. Seperti yang terakhir ini baru saya masukin yaitu UMKM naik kelas. UMKM kelas. Nah, kan Mbak sudah begitu banyak tuh ada di Asmami, IPMI. Lah kenapa kok masih mau masuk lagi ke organisasi lain atau asosiasi lain tuh? Seperti yang terakhir Mbak sebutkan asosiasi UMKM naik kelas ya. Kenapa? Karena saya melihat sekali di UMKM naik kelas ini selain dia pengurus-pengurusnya yang benar-benar bekerja bersinergi, program-program yang ada di UMKM naik kelas ini juga sangat membantu banyak UMKM, termasuk saya salah satunya, seperti ilmu mentoring itu kan nggak didapetin nih kalau di beberapa komunitas lain. Nah, tapi di UMKM naik kelas ini saya mendapatkan pembelajaran misalnya seperti membuat pajak gimana, yang baru berjalan ini Pak ya. Yang Mister ya, yang baru berjalan ini saya belajar tentang laporan pajak. Kan nggak semua UMKM tahu yang seperti itu, apalagi seperti saya yang sangat baru banget di dunia usaha ini gitu Mister. Nah, terus nanti ada pembelajaran tentang promosi, tentang belajar tentang laporan keuangan, terus untuk mencari buyer di luar negeri. Nah, itu Mister, jadi memang berbeda sih Mister program-program yang mereka sajikan juga untuk kami, membuat kami lebih banyak pengalaman lagi. Tuh. Oke, luar biasa. Ternyata alasan Mbak Maya ikut berbagai macam organisasi itu adalah tempat belajar. Sehingga dengan belajar itu kita selalu update ilmu. Sehingga inilah sampai saya banyak melihat teman-teman ya dari mulai buka ya sampai udah puluhan tahun hanya satu saja seperti itu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata banyak juga teman-teman saya lihat ternyata itu tadi mereka rajin belajar, rajin update ilmu, rajin berkomunitas, memperbanyak komunitas. Karena di komunitas itu kan link-link kita terbangun ya, informasi mudah ya. Oke, itu sahabat Mr. PTV Channel ya. Itu tadi seperti yang sering saya sampaikan. Kalau kita mau berbisnis, 3 hal yang harus selalu kita jaga. Ya, yang pertama adalah ilmu, update terus ilmu. Karena seperti alam berkembang, ilmu juga berkembang. Yang kedua apa? Komunitas.
Ya, komunitas itu adalah bagaimana kita membangun jaringan di situ. Di komunitas kita dapat ilmu juga, dapat informasi-informasi mungkin yang selama ini tertutupi akan terbuka di komunitas. Yang ketiga apa? Mentor. Salah satu seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Maya, yaitu pakar branding Indonesia, bahkan itu sangat ya terkenal di Indonesia ya, Pak Bi Subiakto, J Subiakto ya, Pak Bi Subiakto. Nah kebetulan saya juga salah satu orang yang mengagumi beliau. Nah artinya apa? Itu tiga hal itu sangat penting dan Mbak Maya melakukan itu sehingga tidak asing atau tidak lumrah kalau beliau itu bisa sukses seperti sekarang. Nah itu sahabat Mr. Pai TV Channel, banyak sekali informasi yang kita dapatkan, inspirasi yang mudah-mudahan Mbak Maya ya apa yang Mbak Maya sampaikan tadi itu buat saya juga menjadi ilmu, menjadi motivasi, inspirasi, dan buat sahabat Mr. Pai saya yakin juga sama. Iya, sama-sama belajar dan terus berkembang. Tadi kan saya ditawarin beberapa menu, tapi yang saya cuma coba dulu tadi pempek campur, ternyata semuanya enak. Nah, apa saja sih menu-menu di warung Mbak Maya ini? Iya, nah Mister di sini kita menyediakan lumayan banyak menu ya Mister, mulai dari pempek campur, terus kita juga menyediakan kalau yang agak besar-besar itu pempek kapal selam, pempek lenjer besar, terus ada juga model tekwan, ada juga lenggang, ada juga otak-otak, itu per pempekan. Tapi kita juga menyediakan paket oleh-oleh, jadi teman-teman yang datang ke Jambi bisa beli oleh-oleh di Pempek Balap Jambi. Nah, kita juga menyediakan prasmanan untuk acara-acara nikahan. Terus kita juga menyediakan tumpeng, pempek tumpeng. Ini nanti bisa. Tumpeng maksudnya pempeknya dibikin tumpeng. Iya, pempeknya dibikin tumpeng. Wah, asik tuh, luar biasa tuh. Nanti ya, biasanya tumpeng itu kan nasi kuning ya. Iya. Ini tumpengnya dari pempek. Wah, iya. asik. Nah, ada tumpeng pempek juga. Terus kita juga ada berbagai macam paket usaha yang teman-teman juga bisa jalanin di bisnisnya masing-masing. Untuk alamatnya sendiri nih Mbak Maya, saya kan sering lewat di sini nih, tapi saya lupa jalan apa sih namanya ini gitu. Nah, kalau alamat pusat kita yang pertama itu di Telanai, Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura. Itu tepat banget di pinggir Jalan Baru sebutannya. Jalan Baru itu ada pelangnya sebelah kiri, sekitar kalau dari depan itu sekitar 300 meter masuk sebelah kiri ada pelang Pempek Balap. Iya. Makanya yang tepatnya kalau saya ingatnya ya Gado-gado itu Jalan dekat Baru. Gado-gado Jalan Baru ya. Gado-gado Jalan Baru. Jadi Gado-gado Jalan Baru itu karena saya dekat sekali, karena saya biasa makan gado-gado di sana kalau pulang dari kebun, kalau masih ada itu biasanya ada makan gado-gado. Iya. Tapi ini sering saya lewat karena memang nggak ke ini ya, nggak karena sering nggak kelewat, kadang juga sering terlalu rame, jadi saya malas mampir. Kalau terlalu rame, parkirannya susah memang. Parkir ada tapi susah. kalau malam ramenya parkirnya mudah karena semua tutup kan. Ya. Nah, Karena jadi apa? Karena saya buru-buru kadang kalau misalkan dari kebun untuk pulang kebun, jadi makanya kadang-kadang lihat rame itu. Makanya kalau pelanggan yang sudah tahu dia malam aja, malam santai kan, parkiran banyak. Jadi bukanya sampai jam berapa nih, Mbak? Nah, kalau buka setiap outlet itu yang di Kota Jambi khususnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi di setiap outlet itu Jadi jam 8 pagi sudah ada? Sudah buka. Jadi yang mau sarapan, bisa. Luar biasa. Jadi ini juga cocok buat sarapan, karena menurut saya kalau orang kata cuka kan pedas gitu pagi-pagi. Kalau ini jangan khawatir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena cuka kita nggak mengandung cuka putih sama sekali. Jadi yang kita gunain kenapa cukanya bisa tahan lama, terus orang makannya pagi, siang, sore, malam bisa karena cukanya ini menggunakan bahan alami dari asam Jawa. Jadi nggak pakai cuka putih biasanya. Pantas rasanya saya berapa kali tadi saya sedot gini tuh rasanya nggak ada di lidah, nggak sepet, terus di lambung nggak buat sakit, gigi yang biasanya pakai cuka putih nggak nih? Nah, itu kan sering tuh orang nanya, saya ini sakit gigi, sering gitu kan, Mister. Nah, tapi enggak, ini alhamdulillah enggak, kita gunain benar-benar dari gula aren berkualitas, terus bahan-bahan seperti cabai, bawang itu yang berkualitas, serta bahan pendukungnya asam Jawa, nggak pakai cuka putih. Jadi asamnya karena asam Jawa nih, pantes rasanya enak.
Ya tidak. Jadi Biasanya dia kalau menyatu. saya ada makan pempek itu kadang-kadang ada agak sepet-sepet agak ini Iya, di lidah. kadang-kadang ada bau tambahan acing-acing gitu. Iya, itu kalau ini enggak, ini pantas tuh. Nah, Iya. ini. Jadi pantas dia salah bisa untuk satunya sarapan juga. pagi. Iya, karena jadi tidak aman. menutup lambung ya. Oke, sahabat Mr. Pem, jadi jam 8 pagi sampai jam 10 malam kita bisa datang nih ke Pempek Balap untuk Iya. menyobai yang penasaran gitu ya. Oke, nah terakhir ini mungkin permintaan saya agak berat nih, Ya, apa karena itu? saya jangan tanggung-tanggung kalau Iya. mau sharing ya. Iya. Nah, saya ingin ngajak sahabat-sahabat Mr. Pai nih, ingin melihat rumah produksinya. Nah ini Iya. berkenan apa bisa berkenan Mbak Maya? Boleh, nanti kita mampir ya. Oke, jauh dari sini? Nggak terlalu jauh, sekitar nggak terlalu jauh sih, cuma berapa menit dari sini. Oh, 2 menit ya. Iya. Tapi Mbak Maya sekarang lagi ada kesibukan? Nggak juga kok. Enggak juga ya? Iya. Oke, bisa kita ke sana sekarang? Boleh, yuk. Oke, serius nggak mengganggu? Nggak kok. Oke, ya sahabat Mr. Pai TV Channel, kita dapat ilmu lagi nih, kita diajak langsung ke rumah produksinya. Jarang-jarang loh ya kita orang mau ngajak ke rumah produksinya. Di Iya. sana insya Allah kita juga akan dapat inspirasi. Oke, kita berangkat sekarang? Oke. Oke, tapi saya bayar dulu ininya ya. Oke ya. Oke, Iya. kita sampai ketemu nanti di rumah produksi Pempek Balap. Ya. Bye-bye. Nah, Mr. Pai, kita sekarang udah sampai di rumah produksi Pempek Balap. Oke, halo sahabat Mr. Pai TV Channel. Apa yang disampaikan oleh Mbak Maya tadi, kita sudah sampai di rumah produksi Pempek Balap. Kita akan melihat ya seperti apa produksinya. Ya, ayo ikuti kita. Wah, ini banyak sekali kerupuk dan kemplang nih Mbak Maya. Apakah dibikin di sini juga? Nah, ini Mister, alhamdulillah kalau kerupuk kemplang memang kita nggak produksi di Jambi, tapi ada di seputaran luar Jambi sedikit Mister, di perkampungan gitu, di mana bahan, minyak, tepung, semuanya tuh kita yang supply. Jadi mereka ibu-ibu rumah tangga tuh yang ngerjain gitu. Oh, jadi mau diberdayakan. Diberdayakan. Gitu ya? Jadi di sana kan mereka punya tanah dan halaman yang luas-luas. Nah, sedangkan kita di sini kan nggak punya. Nah, jadi ya saling berbagi lah Mister gitu. Iya, dan ini bagus sekali karena ada nilai pemberdayaan ibu-ibu Ya, rumah tangganya alhamdulillah gitu ya. Nah, gitu, terus Mister. gimana dengan ininya sendiri, keahlian ibu-ibu itu sendiri atau kualitas produksinya nanti maksudnya? Nah, kualitasnya kan sebelum kita memilih, itu kan banyak banget UMKM yang buat kerupuk, yang tukang buat kerupuknya. Jadi kita memilih Mister, jadi cara membuat mereka dengan ikan yang kita kasih, sagu yang kita kasih, di tray dulu awalnya, 1 kilo, hasilnya kembali ke sini, kalau memang cocok kita ambil sampel yang cocok, yang enggak kita ambil gitu. Jadi kualitas kita tetap terjaga Iya, gitu ya? Mister, alhamdulillah kalau dibanding-bandingkan kan kita rasanya ya insya Allah juara lah gitu Ya, Mister. saya paling suka makan kemplang dan kerupuk ini ya. Iya. Makanya tadi saya lihat di warung, saya lihat ada tadi sedikit, saya pikir orang nitip. iya, Ternyata enggak. ini produksi sendiri Sendiri. juga, tapi ibu memberdayakan Iya, ibu-ibu gitu yang ya. titip juga ada. Nah, kebetulan juga ada kayak nenek-nenek yang di daerah Kenali yang tukang buat kemplang bakar. Nah, itu dititip juga. Jadi kita ambil juga. Jadi saling bantu lah, Saling Mister. bantu. Iya. Siap. Makanya sahabat Mr. Pai TV Channel, itulah gunanya kita ketika membuka usaha, kita juga bisa berbagi ya, memberdayakan orang-orang di sekitar kita seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Maya dan sudah dilakukan oleh Mbak Maya. Sekarang kita ingin melihat cara ya bagaimana pengolahan pempeknya. Boleh Mbak Iya, Maya? boleh. Oke, ayo kita ke dapur. Nah, ini hampir masuk ya di ruang pengemasan kita, Mister. Tapi di sini ada freezer, ada beberapa mesin yang kita gunakan untuk pengepekan pempek. Boleh dibuka juga? Boleh. Ya. Nah, Ya, kita lihat. ini ada beberapa bahan baku. Ini kayaknya seperti ini yang atau seperti ya ini yang belum jadi. belum jadi, masih olahan ya. Masih belum. olahan. Nah, kalau yang seperti yang dikemas seperti ini, Ya, ini yang udah dikemas, sudah di-pack udah jadi. dari Pak. Ini nanti untuk dikirim kemana, Mbak? Ini untuk kita supply ke beberapa toko-toko yang ada di sini. Terus kalau ada orang yang mau, 4 cabang iya tadi ya? 4 cabang. Kalau orang mau beli oleh-oleh juga bisa kan nanti di toko-tokonya.
Jadi ini bisa dijual seperti ini juga langsung ke konsumen. Bisa. Oh, jadi nanti Nanti dibokin dulu tapi Nah, maksudnya nanti sampai di rumah baru dia goreng sendiri. Iya, betul. Ini bentuk frozen namanya. Bentuk frozen. Iya. Ini kalau yang masih dalam plastik. Ini untuk kirim. Jadi ke setiap outlet ngirimnya kita nanti kan dari plastik ini karena keterbatasan tempat kan kita jadi harus dibungkus-bungkus plastik. Nanti kita masukin ke box-box. Jadi setiap mereka yang datang yang ngambil tim-tim yang ngambil atau kita yang nyuplai itu pakai box-box ke sana. Luar biasa. Ini sepertinya Mbak Maya ini dengan berkembangnya cabang-cabang sekarang sudah 4 ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan ada 4. Mudah-mudahan jadi 6. 2 lagi Padang. Wah, Ya lagi doa-doain. Nah, tapi itu otomatis ya itu akan membutuhkan rumah produksi yang lebih besar lagi. Kapasitasnya harus lebih besar lagi. Nah, tadi Mbak Maya bilang ini hanya sementara. Iya, sementara. Ya, mudah-mudahan bisa segera menemukan besar, ya? tempat yang agak lebih luas sedikit. Itu sahabat Mr. TV Channel. Tadi seperti yang disampaikan oleh beliau memulai juga dari kecil, tapi karena semangat ya beliau untuk fokus, akhirnya sekarang sudah 4 cabang, bahkan sudah ada dalam rencana 2 lagi. Insya Allah. Di mana tadi? Padang. Dan Padang itu Bukit Tinggi, Mas Padang ya? Bukit Tinggi sama Padang Kota. Padang Kota. Luar biasa, langsung ekspansi ke Sumatera Barat ya. Amin, mudah-mudahan ya, mohon doanya. Iya, makanya sahabat Mr. TV Channel, apa yang disampaikan oleh beliau tadi banyak sekali inspirasi dan ilmu yang kita dapat. Ya, sekarang kita melihat ke ruang dapur, boleh? Boleh, tempat produksinya. Ini beberapa hasil yang udah jadi, kalau mau boleh. Nah, ini yang pempek kulit tadi yang saya makan tuh enak banget ya. Ini dari kulit apa ini tadi, Mbak? Ini benar-benar ini kulit ikan tenggiri. Jadi kalau Mister coba bandingin dengan beberapa kulit yang lain, kalau biasanya mungkin ikannya tuh nggak pure. Kalau ini benar-benar pure kulit tenggiri. Malah kadang-kadang kalau supplier kulitnya, ikan kulitnya kalau lagi bayati dia dikasihnya daging-daging kulit tenggirinya. Dari sisa-sisa mereka kerok, itulah yang disuplai ke kita. Jadi kita beli itu khusus kulitnya gitu, ada kulit ikan tenggiri. Kulitnya ya? Iya. Oh, luar biasa. Saya baru tahu ternyata kulitnya. Dari kulit ikan ya, karena ikan. kebanyakan yang kita temuin juga kadang-kadang dari ikan yang hitam, ikan kayak ikan ini apa? Ikan dencis ya, sarden apa dencis. Kalau ini enggak dari kulit. Dari kulit langsung. Rasanya lain, beda rasanya. Iya, sedikit lebih seger daripada ini manis. Iya. Kalau ikannya ikan kakap. Kalau ini, Mbak? Ini pempek telur. Oh, ini dalamnya telur tadi ya? Iya, dalamnya isi telur. Nah, ini ikan kakap. Dia ininya juga petani Jambi. Petani-petani Jambi. Jadi kita benar-benar ya itu Mister orang-orang yang di Jambi yang belum banyak pasarnya, belum ini kita cobain, kita minta kualitas terbaik, harga terbaik. Mereka mau kasih pengambilan minimal berapa, udah deal. Jadi kita bantu. Jadi mereka yang tadinya mungkin agak sepi, alhamdulillah sekarang jadi banyak putarannya. Itulah yang perlu kita yang perlu kita pelajari sahabat Mr. TV Channel. Jadi kita ketika membuka usaha, jadi bagaimana kita juga mengajak orang untuk bisa memberdayakan orang, memberdayakan sekitar atau usaha-usaha sekitar ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mbak Maya sehingga dalam waktu dekat pempeknya bisa berkembang, bisa menjadi 4 yang sudah ada dan bahkan dalam rencana 2 lagi. Nah, ini luar biasa. Makanya ketika kita memberikan manfaat buat orang lain, ya otomatis kita akan mendapat manfaat. Luar biasa. Ya. Nah, kalau ini tadi yang seperti yang saya makan tadi ini apa namanya, ini Mbak? pempek lenjer. Nah, ini kalau ini hanya apa namanya? Gak ada isi. Gak ada isi tepung sama ini ya. Dia memang khusus berbentuk lenjer. Pempek kan 7 macam tuh. Nah, ini salah satunya pempek lenjer. Jadi dia lebih banyak dominan ikan. Nah, Mr. P ini kita udah sampai di tempat pembentukan pempek. Jadi di sini Mister bisa lihat nih, ini kalau ini yang buat pempek lenjer. Ini lenjer. Ya, kalau yang sebelah sana pempek pempek telur. Oh. Ya. Jadi seperti ini, jadi tinggal dicetak, atau ada cetakannya ya? Ada cetakannya, jadi nggak biar besarnya sama. Jadi semuanya nerimain sama, beratnya sama, besarnya sama, karena udah sesuai cetakan. Jadi nanti langsung masuk air panas seperti itu. Setelah itu nanti digoreng lagi, nggak? Nanti diangkat rebusannya baru kita simpen. Nah, digorengnya pas dijual di toko-toko. Jadi kalau saya melihat nih, pengolahannya sederhana, tapi ini ilmunya yang luar biasa nih. Kenapa bisa enak dan gurih itu berarti tergantung di
resepnya. Nah, kalau ini Mister, ini teknik penggilasan pempek keriting. Ini kan untuk sementara ya Mister, mudah-mudahan kita segera dapat tempat yang lebih besar. Jadi dia ada ininya sendiri, mejanya sendiri, ini duduknya sendiri gitu Mister. Jadi dia tekniknya masih manual sekali, nggak pakai mesin. Jadi benar-benar dikeruk sehingga butiran keriting-keritingnya itu masih kerasa banget Mister. Iya, luar biasa. Jadi ini pempek keriting, saya paling suka nih pempek keriting karena enak banget ya. Iya. Pempek keriting. Jadi ternyata bikinnya begitu. Saya pikir tadi itu dibikin kayak mie gulung-gulung seperti itu, enggak ya? Enggak Mister, dia memang ada khusus cat kuningan Nah itu untuk lihat cetaknya. sama Mister bicara ternyata bikin pempek gulung tuh seperti itu. Lihat tuh, ya pempek keriting ya, pempek keriting. keriting. Nah, tuh, lihat. Wah, wah sederhana sekali ya. Sangat Saya pikir sederhana. kemarin tuh digulung-gulung seperti itu ya. Enggak. Ternyata tidak ya. Oke, sahabat Mr. PTV Channel, itulah tadi hasil kunjungan kita ke rumah produksi Mbak Maya Pempek Balap ya, luar biasa. Dan banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan. Salah satu saya mendapatkan bahwa ketika kita membangun bisnis ya, kita bisa memberdayakan warga-warga masyarakat sekitar ya Mbak Maya ya. Jadi memberdayakan ibu-ibu yang di rumah yang selama ini hanya mungkin nungguin suaminya pulang kerja, sekarang dikasih gawean oleh Mbak Maya dan menghasilkan. Alhamdulillah Dan menghasilkan. luar biasa. Nah itu salah satu manfaat yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali, sehingga pempeknya begitu cepat berkembang. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Mbak Maya nih, sebelum saya menutup pertemuan ini, ada satu nih pertanyaan saya. Apakah ya sahabat-sahabat Mr. Pai ya apakah Mbak Maya berkenan kalau ada sahabat-sahabat Mr. Pai pingin sharing-sharing bisnis? Gimana sih cara Mbak Maya ya mengembangkan, apa sih yang dilakukan, trik-triknya? Kira-kira gimana Mbak Maya? Ya, kalau saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali apabila ada yang mau sharing, kan karena saya juga harus belajar lebih banyak lagi. Secara saya juga masih junior daripada abang-abang yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, dan kita juga menyediakan peluang usaha buat teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang mau menjadi partner kita. Yang pertama kita menyediakan reseller. Jadi pempek balap itu menyediakan reseller untuk seluruh kota Indonesia. Lalu juga menyediakan dropshipper, jadi di mana teman-teman juga bisa membeli tanpa harus repot, tinggal telepon, pesan dan kirim, kita semua yang mengerjakan. Lalu yang ketiga adalah paket kemitraan. Kalau teman-teman mau buka usaha di waktu-waktu luangnya yang kosong, mau semuanya kita semua yang beresin, mulai dari SOP, karyawan, job desk, pempek dan desain-desain secara langsung, itu bisa langsung menghubungi kita di 0812 7191 3335. Itu kontak personnya Pempek Balap ya. Luar biasa sahabat Mr. PTV Channel, bukan hanya mau sharing, tapi juga memberikan peluang. Mungkin sahabat-sahabat Mr. PTV Channel lagi kebingungan mau buka usaha apa, mau buka usaha modalnya besar, ternyata juga bisa dropshipper, bisa reseller, bahkan bisa buka toko juga. Semua Mbak Maya yang menyiapkan. Nah, tunggu apa lagi sahabat Mr. PTV Channel? Luar biasa, ini peluangnya sangat luar biasa karena pempeknya sudah teruji. Saya merasakan tadi ya, wah sangat nikmat sekali. Nah, sahabat Mr. PTV Channel, kalau merasa ya pertemuan ini, perbincangan ini ya dengan Mbak Maya dari Pempek Balap, ada inspirasi dan manfaat yang sahabat-sahabat dapatkan, silahkan share ke sahabat-sahabatnya yang lain agar sahabat-sahabatnya juga mendapatkan manfaat seperti yang teman-teman dapatkan. Mungkin itu Mbak Maya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya Mbak Maya bisnisnya semakin besar. Amin. Dan semakin banyak memberikan manfaat buat ibu-ibu. Tadi saya sangat terkesan caranya. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah dikunjungi oleh Mr. Pai Channel yang penontonnya sangat banyak sekali. Jangan lupa nonton dan terus pantengin. Pokoknya stay tune terus. Ya.